Dua dari tiga wisatawan tewas terseret arus saat mandi di pantai Setangi, Desa Malaka. Dispar Lombok Barat akui maraknya pungutan liar menjadi salah satu penyebab wisatawan kapok datang berkunjung. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiansyah. Inilah iNews NTB selengkapnya. Oleh informasi pertama dari Lombok Utara pemirsa, 2 dari 3 wisatawan tewas terseret arus saat mandi di pantai Setangi, Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara. Jenazah para korban dievakuasi ke Puskesmas Nipah untuk dilakukan visum. Suasana libur Lebaran berubah menjadi tragedi di pantai Setangi, Desa Malaka, Lombok Utara. Pasalnya 3 wisatawan dari kota Mataram dilaporkan terseret arus saat mandi di pantai Setangi, Desa Malaka, Lombok Utara. Satu di antara rekan mereka berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke tepi, namun 2 di antaranya diseret arus. Petugas siaga SAR yang menerima laporan bersama keluarga berusaha memberikan pertolongan, namun naas nyawa kedua korban tak tertolong. Petugas dibantu warga berusaha mengevakuasi jasad korban ke Puskesmas Nipah untuk dilakukan visum. Diduga musibah ini terjadi karena cuaca buruk disertai ombak besar serta hujan lebat pada saat kejadian dan korban tidak bisa berenang. Di sini tadi temannya yang dia bertiga sama temannya di sini. Kemudian satunya hilang pertama, terus yang duanya itu hilang. Hilang udah itu nggak ada dah. Dari identifikasi identitas korban meninggal dunia atas nama Maiza 16 tahun, Algi 14 tahun, dan korban selamat Kamil 16 tahun. Ketiganya merupakan warga Karanggenteng, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram. Jenazah kedua korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kadispar Lombok Barat akui maraknya pungutan liar di salah satu lokasi wisata Lombok Barat diduga menjadi penyebab wisatawan kapok untuk datang berkunjung. Objek wisata di Lombok Barat masih rawan terjadi praktik pungutan liar, bahkan praktik ini diakui oleh Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat dan dikhawatirkan menyebabkan para tamu yang datang kapok lagi untuk kembali berwisata. Hal ini pun telah berusaha diminimalisir oleh OPD terkait dengan memfasilitasi perjanjian kerjasama atau PKS, pengelola, dan Pemda. Pungutan itu diatur dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan desa. Dispar telah memfasilitasi tarif tempat wisata yang diatur dalam Perbup untuk mencegah terjadinya praktik pungli di objek wisata. Terkait adanya keluhan soal tarif wisata tengah ditangani pihak Dispar, namun kaitan dengan besaran tarif masuk ditangani oleh Bapenda. Sejauh ini pihak Dispar telah melakukan pemantauan terhadap pelaku wisata terkait pelaksanaan Perbup tersebut. Jadi kami di Dinas Pariwisata hanya melakukan koordinasi ya, kemudian supaya semua tertata dengan rapi sehingga para wisatawan bisa datang menikmati objek-objek wisata yang di Lombok Barat. Jadi segala keluhan terkait dengan kepariwisataan itu kami handle. Tapi kalau terkait dengan besaran berapa tarif masuk, biaya masuk itu kan dari urusannya Bapenda ya yang menangani itu, dan itu semua ada perbuknya, ada dasarnya ya. Nah, jadi kami yang membantu ya untuk memantau apakah perbuk itu dilaksanakan atau tidak oleh teman-teman yang ada di objek wisata. Persoalan ini pun sudah ditindaklanjuti oleh pihaknya dengan pihak pengelola, namun masih belum menemukan titik temu, sehingga pihaknya juga sudah meminta agar tour guide untuk membawa tamu ke Taman Armada, namun mereka belum mau karena maraknya pungutan tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik Lebaran di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat meningkat 7% dibanding tahun sebelumnya dan puncak arus balik diprediksi H+7 Lebaran.
Arus balik mulai terjadi di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat sejak H+1 atau 23 April lalu. Sesuai prediksi, puncak arus balik terjadi pada H+2 dan H+3 atau 24 hingga 25 April dengan jumlah penumpang dan kendaraan mencapai 33.184 atau mengalami peningkatan. Peningkatan 7% dibandingkan Lebaran tahun sebelumnya. Lonjakan penumpang pada puncak arus balik juga diperkirakan terjadi pada H+7 setelah Lebaran ketupat. Pihak otoritas pelabuhan pun telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika terjadi lonjakan penumpang arus balik, seperti pelataran parkir Pelabuhan Lembar di bagian luar. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Lembar, Ardi Eka Pati, mengatakan berdasarkan data arus balik sampai H+2 atau tanggal 24 April, penumpang dan kendaraan yang sudah menyeberang mencapai puluhan ribu. Umumnya kalau di Lembar itu arus balik itu kan mencair ya, tapi tetap ada lonjakan dimulai di H+4. Jadi kalau terjadi hal-hal itu, kita punya skenario dalam pengoperasian kapal dioperasikan 22, Lembar Padang Bayi, 5 long distance ferry-nya ke Tapang, Lembar ke Tapang. Skenario itu kalau terjadi penumpukan baik di Lembar maupun Padang Bayi, itu skenario kita itu pada saat trip normal itu kita 13 kapal operasi 13 trip. Kalau padat 17 trip, 17 kapal. Data otoritas Pelabuhan Lembar tercatat penumpang sebanyak 25.388 orang, kendaraan roda 2 sebanyak 4.525 unit, roda 4 sebanyak 1.903, 82 bus dan truk sebanyak 1.286. Arus balik Lebaran di Pelabuhan Lembar didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 dan penumpang kalangan ASN serta karyawan-karyawati perusahaan. Sejauh ini pihak otoritas Pelabuhan Lembar belum menambah trip penyeberangan karena kondisi masih landai dan akan mengoperasikan 24 kapal jika terjadi lonjakan penumpang. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Anya Seri akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Ikhlaskan hati dalam setiap tindakan. Hadirkan cinta dalam kebaikan. Kata ikhlas selalu memberikan keberkahan dan membawa kita dalam kebahagiaan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.